Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan dan Doa Pagi GKJ Kemuliaan di hari Senin 14 November 2022. Renungan pada pagi hari ini berjudul Sudahkah kita memancarkan terang Allah? Dan Alkitab yang menjadi dasar diambil di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 17 sampai dengan yang ke-22. Saudara-saudara dipersilakan untuk nanti membuka bacaan Alkitab kita pagi hari ini. Saya akan membacakan Alkitabnya terambil di ayat yang ke-19. Yesaya 60 ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, hewan laron adalah rayap yang sudah dewasa dan sudah menjadi pemandangan umum kita lihat di mana hewan laron yang keluar dari tanah yang gelap mencari sumber cahaya seperti cahaya dari lampu. Selain mendekati lampu untuk mendapatkan terang, laron juga mencari kehangatan untuk tubuhnya. Saudara-saudara, Yesaya 60 pagi hari ini firman Tuhan itu mengisahkan orang-orang Israel pasca pulang dari pembuangan di Babel. Seperti janjinya, Tuhan sudah menyelamatkan umatnya dari pembuangan. Kini Israel telah hidup dengan penuh sukacita dengan hal yang baru. Digambarkan, kota Sion akan bersinar kembali setelah mengalami keterpurukan. Jelas, ini adalah karya Allah yang memulihkan bangsa Israel. Israel akan kembali mengalami masa keemasan. Ibadah Israel akan kembali berkenan bagi Tuhan, dan bangsa-bangsa lain tertarik datang ke Yerusalem, kota Sion, karena disitulah akan memantulkan terang Allah. Mereka bahkan ikut membangun Sion bersama-sama Israel dan turut menikmati sukacita dan damai sejahtera. Pemulihan yang Allah berikan kepada Israel tidak untuk dinikmati sendiri. Allah ingin berkat itu dapat dibagikan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, kita sebagai pengikut Kristus adalah anak-anak Allah yang telah menerima pemulihan dan penyelamatan dari Allah. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus menyampaikan bahwa pengikut Kristus yang menyatakan diri sebagai anak-anak terang haruslah menghasilkan buah yang baik, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Efesus pasal 5 ayat 9. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semua untuk kembali kita merenungkan hidup kita sampai saat ini. Apakah kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan itu, sudah benar-benar hidup sebagai anak-anak terang yang hidupnya berbuah? Tuhan telah menerangi hidup dan mencerahkan hati kita. Diharapkan kita juga bisa menjadi terang dan saluran berkat Allah bagi orang lain. Mari saudara-saudara, kita pancarkan terang Allah di dalam hidup kita. Kita nyatakan terang Allah itu melalui perbuatan dan perkataan kita. Maka orang-orang di sekitar kita diharapkan juga bisa merasakan terang dan kehangatan kasih Allah. Demikian, nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas sapaan firman-Mu pagi ini. Kami diingatkan kembali akan anugerah keselamatan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami, anak-anak-Mu. Engkau mengingatkan kami pula agar kami dapat hidup sebagai anak-anak terang yang hidupnya berbuah kebaikan dan memancarkan kasih serta kehangatan Kristus. Untuk itulah kami mohon kepadamu di pagi hari ini, kiranya kami dilayakkan dan dimampukan, terkhusus dalam 1 minggu ke depan ini,
Bimbing kami Tuhan, agar setiap tutur kata dan perbuatan kami benar-benar dapat memancarkan terang dan kehangatan kasih Kristus bagi orang-orang yang kami jumpai di minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.